Guys, kamu udah mutusin buat no contact, nggak ngechat, nggak nelpon, nggak kasih tanda-tanda sama sekali. Oke, niatnya bagus. Entah buat ngasih ruang, fokus ke diri sendiri, atau sekadar lihat apa yang bakal terjadi kalau kamu tiba-tiba hilang. Tapi ada satu hal yang nggak kamu kira. Dia juga ngelakuin hal yang sama. Awalnya masih santai, ya kan? Tapi lama-lama mulai terasa aneh. Kok nggak ada tanda-tanda? Kok dia juga diem aja? Terus di kepala mulai muncul pertanyaan-pertanyaan random. Dia udah move on? Jangan-jangan dia nunggu aku nyerah duluan? Atau yang paling nyebelin, dia beneran peduli nggak sih? Nah, kalau kamu lagi ada di fase ini, tenang. Tarik napas, hembusin pelan. Kita bahas bareng-bareng. Kenapa dia juga ikut no contact? Banyak yang mikir no contact itu cuma buat bikin orang lain kangen. Padahal sebenarnya ini lebih dalam dari itu. Dan kalau dia juga diem, ada beberapa kemungkinan. 1. Dia cuma ngikutin kamu. Kadang ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi lebih ke respons alami manusia. Kalau kamu diem, dia juga bisa mikir, oh dia nggak ngejar, oke, aku juga nggak bakal ngejar. Bukan berarti dia nggak peduli, tapi bisa aja dia sama bingungnya kayak kamu. 2. Dia butuh waktu buat dirinya sendiri. Jangan langsung overthinking. Bisa jadi dia lagi fokus sama hidupnya sendiri. Mungkin dia juga lagi berusaha nyari ketenangan, refleksi diri, atau sekadar menikmati waktunya tanpa distraksi. 3. Dia pengen nguji kamu. Kalau hubungan sebelumnya ada pola tarik ulur, bisa jadi ini semacam tes. Dia pengen tahu, kalau dia diem, kamu bakal nyari dia duluan gak? 4. Yang paling pahit, dia udah beneran lepas. Mungkin dia memang udah gak punya alasan buat balik. Dan meskipun ini berat, kadang kita harus jujur sama realita. Haruskah kamu tetap diam? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apa kamu harus lanjut no contact atau ngasih sinyal duluan? Tergantung. Kalau dari awal kamu no contact cuma buat bikin dia balik, ya kamu salah strategi. Karena no contact bukan soal menang atau bikin dia sadar. Ini lebih ke cara buat ngajarin diri sendiri buat nggak bergantung sama validasi orang lain. Tapi kalau kamu ngerasa masih ada sesuatu yang layak diperjuangin, dan kamu yakin komunikasi bisa jadi solusi, ya nggak ada salahnya buat ambil langkah duluan. Asal jangan ngechat dari posisi butuh atau panik. Jangan ngechat cuma karena takut kehilangan dia. Kalau kamu mutusin buat tetap diam, pastiin itu karena kamu memang mau fokus ke diri sendiri. Bukan karena nunggu dia nyerah duluan. Karena kalau tujuan kamu cuma buat bikin dia kalah dan nyari kamu duluan, kamu masih main di permainan yang sama. Kenapa no contact terasa berat? Simple. Karena kita udah terbiasa dengan keberadaan dia. Sebelumnya, ada chat, ada notif, ada interaksi yang bikin kamu dapet dopamine boost. Dan tiba-tiba semuanya hilang. Otak kamu bingung. Mulai nyari-nyari alasan buat ngechat. Mulai kepikiran segala skenario. Tapi kalau kamu bisa bertahan di fase ini, pelan-pelan otak kamu mulai terbiasa. Kamu sadar bahwa kebahagiaan kamu gak harus bergantung sama balasan chat seseorang. Jadi, apa yang harus dilakuin selama no contact? Daripada pusing mikirin, dia lagi ngapain ya? Mending fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. 1. Bangun hidup kamu sendiri. Ada hobi yang udah lama kamu tinggalin? Ada hal yang selalu pengen kamu lakuin tapi gak sempet? Sekarang waktunya. 2. Jaga kesehatan penampilan. Bukan buat bikin dia nyesel, tapi buat diri kamu sendiri. Percaya deh, ketika kamu mulai ngerawat diri, energi kamu juga ikut berubah. 3. Stop kepo sosial medianya. Gak usah sok kuat kepoin story atau feed dia. Itu cuman bikin kamu makin stuck. 4. Keluar bersosialisasi. Nikmatin hidup, ketemu teman,
ngobrol, jalan-jalan. Biar kamu ingat kalau dunia nggak sekecil hubungan ini. Jadi, harus chat duluan atau enggak? Kalau kamu mau ngechat, tanya dulu ke diri sendiri. Aku ngechat karena beneran pengen ngobrol atau karena panik? Kalau dia nggak bales, aku bakal baik-baik aja nggak? Aku udah siap dengan jawaban apapun dari dia. Kalau jawabannya lebih ke, aku cuma butuh validasi, mending tahan dulu. Tapi kalau kamu ngerasa ini bisa jadi komunikasi yang sehat, ya silakan. Asal, jangan pasang ekspektasi tinggi. Jadi guys, kalau dia juga no contact, jangan buru-buru panik. Bisa jadi dia juga lagi nunggu, atau memang lagi butuh waktu buat dirinya sendiri. Yang paling penting, jangan biarin situasi ini bikin kamu kehilangan kendali atas hidup kamu sendiri. Mau lanjut diem atau ambil langkah duluan, pastiin keputusan kamu datang dari tempat yang kuat, bukan dari ketakutan atau rasa kehilangan. Dan yang paling penting, jangan jadikan no contact sebagai strategi buat bikin dia nyadar. Gunakan ini buat bikin diri kamu nyadar bahwa kamu tetap bisa bahagia dengan atau tanpa dia. Semangat!